Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan mata pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Tetap semangat jaga kesehatan di masa pandemi ini. Jangan pernah luntur untuk belajarnya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang bangun ruang sisi datar. Tapi tidak semuanya saya bicarakan, tapi cukup satu saja pada kesempatan kali ini, yaitu tentang balok. Ya, balok nanti akan saya sampaikan tentang bagaimana cara mencari volumenya maupun mencari luasnya. Baik, ikuti dengan penuh semangat. Sebelum materi saya sampaikan, perlu kalian ketahui atau perlu pahami apa yang harus kalian tuju pada kesempatan pembelajaran kali ini. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan mampu yang pertama menentukan besaran ukuran unsur-unsur balok. Kemudian yang kedua, menentukan volume balok. Yang ketiga, menentukan unsur-unsur balok jika diketahui volume balok. Dan yang keempat, menentukan luas permukaan balok. Dan yang terakhir adalah menentukan unsur-unsur balok jika diketahui volume balok ataupun luas balok. Baik, selanjutnya kita lihat yang pertama kita bicarakan adalah tentang unsur-unsur balok. Ini ada gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian di situ ada titik pojok ataupun titik sudut, ya, di mana A, kemudian B, C, D, E, F, G, dan H. Selanjutnya ada yang disebut dengan sisi bawah atau bisa juga disebut dengan sisi alas. Di situ adalah A, B, C, D. Kemudian ada sisi tutupnya yaitu E, F, G, H. Kemudian ada yang disebut dengan rusuk. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan rusuk terpanjang, kita beri nama panjang. Kemudian yang mendatar disebut dengan lebar, dan yang berdiri adalah disebut dengan tinggi. Dari gambar balok tadi, maka akan bisa ditemukan setiap balok akan ada 8 buah titik sudutnya ataupun titik pojoknya, yaitu A, B, C, D pada sisi alas, kemudian E, F, G, H pada sisi tutupnya. Selanjutnya, pada balok juga akan ada 12 rusuk yang terdiri dari 3 kelompok garis yang sama panjang. Yang pertama yaitu kelompok panjang. Siapa saja kelompok panjang dalam balok A, B, C, D, E, F, G, H? Yaitu ada garis AB, kemudian DC, HG, dan EF. Selanjutnya kelompok lebar. Kira-kira apa saja kelompok lebarnya? Ya, di situ ada AD, kemudian BC, FG, dan EH. Ada kelompok tinggi. Apa saja kira-kira anak-anak kelompok tingginya? Ya, kelompok tingginya adalah AE, kemudian ada BF, CG, dan DH. Setiap balok juga ada 6 sisi, semuanya berbentuk persegi panjang. Yang pertama ada pasangan sisi ABCD berpasangan ya dengan EFGH, alas dengan tutup, itu kongruen bahasa lainnya. Kemudian ABFE berpasangan dengan DCGH, juga kongruen. Dan yang terakhir kelompok ADHE berpasangan dengan BCGF. Selanjutnya, manakah diagonal sisi dan diagonal ruang dari balok ABCDEFGH? Ya, diagonal sisinya ada 12 buah. Ada 6 sisi, masing-masing sisi ada 2 diagonal sisi. Siapa saja? Misalnya garis BE, itu adalah diagonal sisi pada sisi depan. Ya, ini sudah kita gambarkan. Nah, garis BE itu adalah diagonal sisi pada sisi depan.
Kemudian ada lagi yang disebut dengan diagonal ruang, ada 4 buah. Contohnya ini, garis CE, dari titik C menuju E, garis yang berwarna merah pada layar, itu disebut dengan garis ataupun diagonal ruang, ada 4. Yang lainnya mana saja? Bisa kalian cari tersendiri. Kemudian rumus untuk menentukan panjang diagonal sisi, perhatikan. Diagonal sisi pada setiap balok ada 3 jenis panjangnya, yaitu EB, ya, ataupun bisa juga kalian namakan dengan BE. Itu bisa dicari dengan menggunakan rumus Pitagoras, ya. Jadi panjang BE ataupun EB bisa dicari dengan akar AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Selanjutnya AC, demikian juga AC bisa dicari dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Kemudian BG juga seperti itu, bisa dicari dengan menggunakan rumus Pitagoras. Rumus untuk menentukan panjang diagonal ruang pada setiap balok, panjang diagonal ruang sama semuanya. Ingat, untuk balok maupun nanti juga kubus yang sudah kalian pelajari, panjang diagonal balok selalu sama panjang diagonal ruangnya, ya. Yaitu bisa dicari dengan menggunakan rumus yang sangat singkat, yaitu P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan contoh yang pertama. Diketahui ukuran balok KLMN OPQR, ukurannya adalah 12 desimeter, kemudian kali 9 desimeter, dan 12 desimeter. Tentukan yang pertama panjang KM, kedua panjang MP, dan yang ketiga panjang PR. Bagaimana penjelasannya? Baik, kita lihat. Penjelasannya diketahui panjang KL-nya 16, LM 9, dan MQ 12 desimeter. Apa yang ditanyakan? Pertanyaan adalah yang pertama panjang KP, kemudian panjang MP, dan panjang PR. Baik, kita jawab yang pertama. Panjang KP, kita gunakan rumus langsung akar KL kuadrat ditambah LP kuadrat. KL sudah diketahui, LP juga sudah diketahui, sama dengan 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat, sehingga sama dengan 256 ditambah 144, sama dengan akar 400. Berapakah akar 400? Ya, betul, ketemu 20 desimeter. Selanjutnya yang kedua, berapakah panjang MP? Juga dengan rumus yang sama. Panjang MP sama dengan akar LM kuadrat ditambah LP kuadrat, sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ketemu berapa? Ya, akar 81 ditambah 144 sama dengan akar 225. Ketemu panjang MP-nya adalah 15 desimeter. Jadi panjang MP adalah berapa? 15 desimeter. Dan yang terakhir panjang PR. Dengan cara yang sama, maka kalian bisa mencarinya, yaitu OP kuadrat ditambah OR kuadrat, yaitu 16 kuadrat tambah 9 kuadrat, ketemu akar 337. Begitu ketemu akar 337, jika memang bukan angka yang cantik, dibiarkan saja dalam bentuk akar, dipersilakan. Kalau kalian bisa mencari dengan komputer, bisa juga, yaitu ketemunya adalah 18,36. Inilah contoh yang pertama. Saya berikan contoh yang kedua. Ada balok ABCDEFG, seperti gambar di bawah ini. Panjangnya 24, kemudian lebarnya 18, dan tingginya adalah 16. Yang ditanyakan berapakah panjang diagonal ruang dari ABCDEFG. Kita ambil misalnya diagonal ruang BA. Penyelesaiannya, yang pertama diketahui P-nya 24, L-nya 18, dan T-nya 16. Yang ditanyakan adalah panjang diagonal ruang. Baik, kita gunakan rumus yang sudah kalian ketahui, saya sampaikan tadi, adalah akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Tinggal kita masukkan, yaitu 24 kuadrat tambah 18 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Panjang BH ketemu akar 1156, sehingga BH ketemu 34 cm. Sekarang kita lanjutkan kepada bidang diagonal. Tahukah kalian manakah yang disebut dengan bidang diagonal? Ya, kita ambil contoh, seperti yang ada di gambar. Ini ada
bidang diagonal ABGA. Kira-kira berpasangan dengan mana ABGA? Nah, ini ABGA ya, yang ada berwarna coklat ini, dia akan berpasangan dengan CDEF yang berwarna biru. Selanjutnya panjangan yang kedua adalah BCHE. Nah, ini BCHE. Dia akan berpasangan dengan ADGF. Ini dia bentuknya adalah kongruen. Dan pasangan yang ketiga adalah AEGC. Ya, dia berpasangan dengan BFHD. Setiap pasangan bidang diagonal terdiri dari persegi panjang yang luasnya sama atau bahasa lainnya adalah kongruen. Baik, selanjutnya anak-anak kita masuk pada rumus menentukan luas bidang diagonal. Kita lihat yang pertama, luas bidang diagonal daripada ABHG. Luasnya adalah tinggal sama dengan AB kali akar BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Kemudian yang kedua, untuk mencari luas AEGC, kalian tinggal mencarinya dengan AE kali akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Dan luas BCHE sama dengan BC kali akar AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Baik, langsung kita masuk kepada contoh yang pertama. Ada balok ABCDEFGA. AB-nya 20 cm, BC 9 cm, dan AD 12 cm. Pertanyaannya, hitunglah panjang diagonal sisi CF. Yang kedua, hitunglah panjang diagonal ruang BA. Kita lihat penyelesaiannya. Ya. Yang pertama, perhatikan segitiga BCF. Sudut B-nya adalah siku-siku atau 90 derajat. Nah, ini yang berwarna kuning, yang berkedip-kedip. Ya, maka CF kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah BF kuadrat karena terjadi segitiga siku-siku dan berlaku rumus Pitagoras. Baik, sehingga panjang CF bisa dicari dengan menggunakan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ketemu 225 sehingga CF adalah akar 225 sama dengan 15. Jadi panjang CF adalah 15 cm. Kita lihat sekarang jawaban yang kedua. Yang kedua, kita cari panjang HB. Sekarang kalian perhatikan pada segitiga BAD. BAD, siku-sikunya adalah di titik A yang berwarna kuning yang berkedip-kedip. Ya. Maka panjang BD kita cari dulu dengan menggunakan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. BD kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 9 kuadrat, maka panjang BD kuadrat sama dengan 481. Selanjutnya perhatikan segitiga BDA. Siku-sikunya adalah di titik D, yaitu 90 derajat. Nah, ini yang berwarna biru. Ya, yang berkedip-kedip, sudut D-nya 90 derajat. Kemudian kita cari panjang BH-nya menggunakan BD kuadrat ditambah DA kuadrat sama dengan 481. BD kuadrat sudah ada di atas, ya. Ditambah DA kuadratnya, DA tadi ada 12 cm, kita kuadratkan, ketemu 625. Sehingga panjang BH akar 625 sama dengan 25 cm. Baik, kita lihat cara kedua. Panjang diagonal ruang dengan cara yang langsung, ya, yaitu akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Tinggal kita masukkan satu persatu. 20 kuadrat tambah 9 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan akar 625 sama dengan 25. Jadi panjang B adalah 12 cm. Contoh yang kedua anak-anak, ini ada juga balok di mana panjang KL-nya 24, LM 18 dan KU-nya 11 cm. Yang ditanyakan luas bidang diagonal LNRP, yaitu yang diarsir. Bagaimana cara menyelesaikannya? Baik, kita gunakan, perhatikan dulu segitiga KLN. KLN-nya yang berwarna kuning
Sudutkannya sikus-sikus 90 derajat sehingga berlaku rumus Pitagoras. Baik. Ln kuadrat menurut Pitagoras sama dengan dari segitiga KLN, yaitu KL kuadrat ditambah KN kuadrat. Ketemu berapa? Ya, 24 kuadrat ditambah 18 kuadrat sama dengan 576 ditambah 324 sama dengan 900. Ln akar 900 sama dengan 30 cm. Jadi Ln-nya langsung kita isikan kepada mencari luas Ln RP, yaitu 30 cm kali 11 cm ketemu 330 cm. Contoh yang ketiga. Untuk membuat kerangka sebuah balok, seperti gambar sebelah kanan, diperlukan kawat sepanjang 288 cm. Jika, ini yang agak sulit ya nanti, panjangnya dibanding lebarnya dibanding dengan tingginya, itu perbandingannya adalah 5 dibanding 4 dibanding 3. Tentukan masing-masing panjang, lebar, maupun tinggi balok. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, ini penyelesaiannya. Untuk panjang, membuat kerangka balok dipotong menjadi 4. Lebarnya juga dipotong menjadi 4 bagian, tingginya juga ada 4 potong. Maka untuk membuat kerangka balok digunakan rumus 4P ditambah 4L ditambah 4T sama dengan 288. Kita bisa persingkat menjadi P kali P 4 kali P ditambah L ditambah T sama dengan 288. Sehingga panjang tambah lebar tambah tinggi sama dengan 288 dibagi 4. Ketemu berapa anak-anak? Ya, panjang tambah lebar tambah tinggi sama dengan 72. Ingat tadi perbandingannya, panjang banding lebar banding tinggi itu adalah 5 dibanding 4 dibanding 3. Jumlah perbandingannya berapa? Ya, 12. Sehingga untuk mencari panjang bisa digunakan 5, karena perbandingan panjang itu 5, berarti 5 per 12 kali 72. Kemudian ketemu berapa? Ya, ketemu 30 cm. Lebarnya 4 per 12 kali 72. Berapa jawabannya? Betul, 24 cm. Dan yang terakhir tinggi. 3 per 12 kali 72 cm. Jawabannya adalah 18 cm. Baik anak-anak, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu tentang volume balok. Sebuah kotak berukuran 5 cm, ataupun baloknya ya, 5 cm kali 3 cm kali 4 cm. Diisi kotak-kotak kecil sebagai berikut. Lihat, ini ada baloknya ya. Nah, 4, tingginya, lebarnya 3, panjangnya 5. Kita isi dengan kubus satuan. Ukurannya 1 cm sisi daripada kubus tersebut. Kita masukkan nanti satu persatu kepada balok tersebut sampai penuh. Jadi untuk mencari volume balok yang ada kita isi dengan kubus-kubus yang kecil dengan ukuran sisi 1 cm dimasukkan sampai penuh. Itulah cara mencari volume balok. Perhatikan di monitor ini ya. Kita masukkan satu persatu ya, terus sampai nanti penuh. Ini adalah cara mencari volume balok. Yang ditanyakan, perhatikan. Untuk mengisi kotak ataupun balok sampai penuh, berapakah kubus kecil atau kotak kecil yang dibutuhkan? Berarti nanti harus full itu ya, harus penuh. Panjangnya ada 5, berarti ada 5 kubus kecil. Lebarnya ada 3 kubus kecil. Tingginya ada 4 kubus kecil. Jika satu kotak kecil volumenya 1 cm kubik, berapakah volume kotak besar? Ya, baik. Dari pengertian tadi, maka bisa diperoleh bahwa volume balok bisa dicari dengan menggunakan rumus panjang kali lebar dikalikan dengan tinggi. Ataupun V sama dengan P kali L kali T. Lebih jelas kita lihat contoh yang pertama. Itulah volume balok jika ukurannya 12 cm, kemudian 10 cm dan tinggi 9 cm.
Bagaimana penyelesaiannya? Ya, dengan mudah bisa kita cari volumenya adalah panjang dikalikan lebar kalikan tinggi, yaitu 12 kali 10 kali 9 sama dengan 1080 cm kubik. Jadi volume balok yang dimaksud adalah 1080 cm kubik. Contoh yang kedua. Diketahui volume balok 1536 liter, 1536 liter. Panjang dibanding lebar dibanding tinggi adalah 4 dibanding 3 dibanding 2. Pertanyaannya, berapakah panjang balok yang dimaksud? Kemudian lebar balok dan tinggi balok. Baik, kita lihat penyelesaiannya anak-anak. Volumenya sudah diketahui yaitu 1536 liter, kita jadikan desi. Ingat, liter itu sama dengan desimeter kubik, sehingga sama dengan 1536 cm kubik. Ingat, perbandingannya panjang banding lebar banding tinggi adalah 4 dibanding 3 dibanding 2. Berapakah panjang, berapakah lebar, dan berapakah tingginya? Ini jawabannya. Panjang dibanding lebar adalah 4 banding 3. Ya, sehingga 4L sama dengan 3P. L-nya adalah 3/4P. Tinggal kita masukkan. Kemudian P dibanding T adalah 4 dibanding 2. Bisa kita tuliskan 4T sama dengan 2P. Ataupun T sama dengan 1/2P. Dari mana 1/2? Yaitu 2/4. Kemudian volume tadi diketahui 1536 sama dengan panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi. Semua variabel ataupun L dan T-nya kita rubah dalam bentuk P sehingga menjadi satu variabel. 1536 sama dengan P kali 3/4P kali 1/2P sama dengan 1536 sama dengan 3/8P pangkat 3. Sehingga P pangkat 3 sama dengan 1536 dibagi 3/8. Kita rubah menjadi perkalian menjadi 4096. Sehingga P-nya akar pangkat 3 dari 4096. Berapa? Ya, 16 cm. Jadi panjangnya adalah 16 cm. Panjang sudah diketahui, tinggal kita mencari lebar dan tingginya. Sudah ada tadi, lebar adalah 3/4P, tinggal kita masukkan 3/4 kali 16. Sama dengan? Iya, 12 cm. Jadi lebarnya adalah 12 desimeter, maaf ya. Satuannya adalah desimeter. Dan yang terakhir adalah tingginya. Tinggi sudah diketahui sama dengan setengah P. Tinggal kita gantikan P-nya dengan angka 16. Jadi T sama dengan 16 dikalikan dengan setengah ataupun setengah kali 16 sama dengan 8. Jadi tinggi balok yang dimaksud adalah 8 desimeter. Selanjutnya anak-anak, ini ada contoh yang ketiga. Ada permasalahan yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah bak mandi akan diisi air menggunakan keran sampai penuh seperti gambar yang ada. Ukuran bagian dalam bak mandi adalah panjangnya 1,2 meter, kemudian lebarnya 1 meter dan tingginya 0,8 meter. Bila keran mampu mengalirkan air 5 liter per menit, 1 menitnya 5 liter, tentukan waktu yang diperlukan untuk mengisi bak sampai penuh. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat alternatif penyelesaiannya. Ya, diketahui panjangnya 1,2 meter sama dengan 12 desi. Kemudian lebarnya 1 meter sama dengan 10 desimeter. Dan tingginya 0,8 meter sama dengan 8 desimeter. Yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan sampai penuh. Inilah jawabannya. Waktu bisa diperoleh dari volume bak mandi dibagi kecepatan air. Volumenya adalah tinggal kita kalikan panjang kali lebar kali tinggi dibagi kecepatan airnya. Sehingga ketemu 960 desimeter pangkat 3 dibagi 5 liter per menit. Sehingga waktu yang dibutuhkan adalah sama dengan 192 menit. Yang terakhir, anak-anak kita lihat jaring-jaring balok dan nanti di sini ada luas permukaan balok.
Ini ada balok, kemudian dibuka menjadi semacam ini. Gambar 1, balok utuhnya, kalau dibuka itu digunting menjadi seperti gambar yang kedua. Balok di gambar 1, kemudian dibuka seperti gambar yang kedua. Rangkaian yang dibuka disebut dengan jaring-jaring balok. Ini ada 2 pasang masing-masing ya, yang warnanya sama itu berarti luasnya sama, kongruen. Merah dengan merah luasnya sama, itu sisi kanan dengan sisi kiri. Kemudian yang berwarna hijau itu sisi depan dengan sisi belakang. Dan yang berwarna oranye itu bagian atas dengan bagian bawah. Bagaimana cara mencari luas permukaan balok? Tinggal kita hitung luas sisi yang ada, 6 sisi tadi. Ya. Pertama, pasangan yang pertama, ABCD, sisi alas. Dengan sisi tutupnya, EFGH. Alas itu adalah panjang kali lebar. Demikian juga tutupnya adalah panjang kali lebar. Kemudian pasangan yang kedua, ABFE, bagian depan. Itu ada panjang dengan tinggi. Maka luas ABFE adalah panjang kali tinggi. Ya. Demikian juga sisi belakangnya, DCGA. Dan yang terakhir, panjang sisi kanan dan sisi kiri, yaitu pasangan yang ketiga, ADHE dan BCGF. Sebelah kanan itu ada lebar dengan tinggi, sehingga panjang ADHE adalah sama dengan lebar kali tinggi. Jika semuanya kita jumlahkan, ya, 3 pasang tadi, alas dengan tutup, sisi depan dengan belakang, sisi kanan dengan kiri, kita jumlahkan menjadi luas permukaan balok yang itu. Menjadi 2 kali panjang tambah lebar. Maksud kami, luasnya adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi dan ditambah 2 kali lebar dikalikan dengan tinggi. Bisa kita sederhanakan menjadi 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT. Lebih singkat lagi, luas permukaan balok adalah 2 kali PL ditambah PT ditambah LT, di mana L-nya adalah luas sisi balok, P-nya panjang balok, L-nya lebar balok, dan T-nya tinggi balok. Lebih jelas kita lihat contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, contoh yang pertama, sebuah balok ukurannya sudah ada jelas, panjang 17, lebar 12, dan tinggi 9. Semuanya satunya dalam sentimeter. Berapakah luas permukaannya? Maka rumus yang ada bisa kita gunakan, karena PLT-nya sudah tahu, maka dengan mudah kita bisa selesaikan. Penyelesaiannya adalah semacam ini. Luas permukaan balok adalah 2 kali PL ditambah PT ditambah LT. Tinggal kita isikan angka-angkanya, yaitu 2 kali 17 kali 12, ditambah 17 kali 9, ditambah 12 kali 9. Sama dengan 2 kali 204, ditambah 153 ditambah 108. Sama dengan 2 kali 465 sama dengan 930. Jadi luas balok yang dimaksud adalah 930 cm persegi. Baik anak-anak, inilah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kalian masih tetap semangat. Akhirnya jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat belajar walaupun masih dalam masa pandemi. Terima kasih banyak, tetap semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.